Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan membahas topik mengenai peran AMDAL dalam mengawali etika bisnis terhadap lingkungan dalam perspektif ekonomi syariah. Pada mata kuliah Etika Bisnis Islam oleh dosen pengampu Ibu Dian Rizky Pangestu SH ME. Sebelum kita melangkah ke pembahasan topik kita kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Bilal, kalau ini si paling organisasi teman-teman. Selanjutnya ada saya sendiri, Rizka Sari, si paling ikut alur. Nah, yang terakhir ada Eliza Indriani Superman, kalau ini si paling K-pop teman-teman. Ups, kembali ke pembahasan. Yang melatar belakangi dari topik kita kali ini yaitu industrialisasi muncul sebagai akibat dari perkembangan industri. Tindakan di dalam bisnis cenderung didasarkan atas efisiensi serta terkadang terkesan mengesampingkan aspek akhlak, etika, dan moralitas. Hal inilah yang merupakan titik awal dari perubahan cara pandang manusia terhadap lingkungannya. Pengawasan terhadap industri merupakan suatu hal yang mutlak dan sangat penting untuk dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dan menjaga kelestariannya. Nah, pada topik kali ini, kami akan membahas 2 poin. Yang pertama mengenai akhlak sebagai basis dari etika, dan yang kedua, peran AMDAL dalam mengawali etika bisnis terhadap lingkungan. Nah, pembahasan yang pertama mengenai akhlak sebagai basis dari etika ada 2 bagian. Yang pertama, etika dan tinjauan falsafi dan perbedaan antara etika, akhlak, dan moralitas. Yang pertama, etika dalam tinjauan falsafi. Etika adalah bagian dari filsafat dan merupakan cabang filsafat yang disebut dengan filsafat moral. Filsafat ini berbicara tentang praksis atau tindakan manusia serta mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Sudah sejak lama, etika menjadi pembahasan tokoh-tokoh filsafat. Mereka memiliki pandangan masing-masing tentang tujuan dan bagaimana etika tersebut ditetapkan. Dalam perjalanannya, etika diturunkan terus-menerus kepada generasi selanjutnya dan terus berkembang menjadi sebuah standar perilaku yang menciptakan karakter dan corak suatu masyarakat. Nah, sumber etika dalam Islam yang pertama adalah Quran dan hadis, yang kedua qiyas, dan yang terakhir ada urf. Selanjutnya perbandingan akhlak, etika, dan moralitas. Akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kemudian, etika dapat diartikan sebagai sebuah prinsip moral yang mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa menuju kepada hal yang baik. Sedangkan moral dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Nah, perbedaan antara akhlak dan etika adalah etika bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Perbedaan antara etika dan moral adalah etika lebih banyak bersifat teori dan merupakan tingkah laku manusia secara umum atau universal. Sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis dan bersifat lokal serta lebih khusus. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai peran AMDAL dalam mengawal etika bisnis terhadap lingkungan. Nah, dan pembahasan ini ada 3 poin. Yang pertama adalah kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KAMDAL, dan yang kedua adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, dan yang ketiga ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Nah, yang pertama mengenai kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa atau penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Analisis dampak lingkungan hidup ini atau AMDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Selanjutnya mengenai RKL. Rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Dokumen RKL ini merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Nah, yang terakhir ada RPL. Rencana pemantauan lingkungan hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.
Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan proyek atau untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan, sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala masalah yang dihadapi. Nah, kesimpulannya pada pembahasan topik kita kali ini, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu tujuan yang terdapat di dalam agama maupun etika. Meskipun demikian, terkadang di dalam dunia bisnis cenderung mengabaikan hal-hal tersebut. Dengan adanya AMDAL, setidaknya perilaku-perilaku dalam suatu usaha atau kegiatan yang akan menjurus kepada perusakan lingkungan dapat diminimalisir. Dalam ekonomi syariah adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian itu harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pada satu sisi AMDAL memiliki peranan penting dalam menjaga nilai-nilai etika bisnis dari suatu usaha ataupun kegiatan agar tetap berjalan etis dengan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Nah, sekian pembahasan dari kami. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.